Intinya jangan mengkambing hitamkan kondisi maupun orang lain karena kasihan kambingnya. Oke, masih. Salam dan selamat malam bagi teman seperjalanan tanpa pintu, di mana tempat kita tenggelam dalam kekosongan, nuansa kesadaran ketuhanan. Kali ini kita akan membahas sesuatu ya, mungkin bisa menjadi insight baru bagi teman-teman yang mencari berbagai jawaban permasalahan dalam kehidupan. Perkenalkan, saya Novi, dan narasumber utama kita yaitu Mas Riko Utama. Apa kabar Mas Riko? Mas Riko, kita langsung aja ya. Ya, Um, ya, ini kan lagi nuansa Ramadan. Ramadan ya. Ini mungkin persoalan permasalahan nggak sebagian orang mungkin ada banyak di luar sana yang bersuka cita menyambutnya, tapi ada juga sebagian dari kita gitu kan yang merasa ini suatu beban atau suatu momok, yaitu bersilaturahmi gitu Mas. Harus memaafkan, kan ritualnya seperti itu ya, harus memaafkan, harus berkunjung, silaturahmi. Sementara di balik itu mereka punya peristiwa yang tidak mengenakan, yang belum tuntas, terutama orang terdekat ya, keluarga misalkan gitu kan, ya. atau rekan kerja atau bagaimana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita dan bagaimana tindakan kita? Apakah kita harus berdiam diri dulu? Mungkin sebagian orang ada yang berdiam diri dan menutup diri gitu kan, Hmm. melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Tapi ada juga yang memaksakan diri untuk bermuka, tidaknya udah menuntaskan ritual itu. Nah, Mas, menurut Mas Riko seperti apa? Silakan, Oke. Mas. Jadi poin terpenting dari semua ajaran itu kan kita tahu sendiri kan bahwa itu adalah ketulusan. Bener nggak, Mbak Novi? Misal kita benci orang, kita masih benci nih. Kemudian secara terpaksa kita berusaha memaafkan, berusaha. Tapi kita masih benci. Berarti maafnya itu tulus enggak? Enggak kan? Sama, misal kita benci sama ibu kita, benci sama bapak kita karena waktu kecil mungkin kasar atau kita ada sakit hati, kemudian kita berusaha mencintai karena ada dogma yang bilang bahwa anak harus mencintai ibu bapaknya. Kira-kira di situ ada ketulusan enggak? Tidak. Enggak kan? Mencintai sama berusaha mencintai itu beda enggak kira-kira? Beda. Beda kan? Ketika mencintai ya otomatis cinta meraka. Ada ketulusan di situ. Tapi ketika kita berusaha mencintai, ya berarti sesungguhnya kita tidak mencintai karena butuh usaha. Berarti kita sedang berpura-pura mencintai. Sama, kayak misal kita benci, terus kita mendoakan orang tersebut, lama-lama kayak kita nutupin luka kita. Seolah-olah udah selesai, padahal belum. Akhirnya jadi tumpul. Kita nggak sadar bahwa kita itu masih ada luka karena ketutup sama cinta palsu, sama maaf palsu, sama doa palsu, dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalau benci ya jujur. Jadi poin pentingnya di sini adalah kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita nggak bisa jujur terhadap diri sendiri ya buru-buru. Kita juga nggak mungkin bisa jujur terhadap orang lain. Bener nggak? Ya kan? Ketika kita nggak bisa mencintai diri sendiri, hal yang sama ya kita nggak bisa mencintai orang lain. Jadi poin pertama yang terpenting adalah jujur, jujur terhadap perasaan kita. Kita lagi ngerasain apa? Kalau memang kita benci, ya udah dirasakan bencinya secara total. Kalau udah dirasakan, rasanya udah cair, udah rileks, pola energinya lancar, ya akhirnya di situ merekahlah cinta. Itu. Jadi ada baiknya ritual-ritual seperti itu kayak silaturahmi, maaf-maafan sebelum maaf-maafan saat Idul Fitri ya ada baiknya kita sebelum Idul Fitri ya kita merasakan perasaan kita secara sejujur-jujurnya. Itu sih.
Kalau misalnya harus kita belum selesai nih Mas dengan perasaan kita, Hmm. tapi itu waktunya terdesak nih, ibaratnya ini Hmm. harus lebaran pertama harus begini, kan otomatis kan kita tadinya harus menyadari dulu, tapi belum Hmm. ada tuh letupan di mana Hmm. rasa maaf itu merekah gitu tadi yang kata Mas Iko Hmm. bilang. Itu gimana Mas? Apakah memang sampai itu selesai, bahkan bisa mungkin ada yang beberapa hari gitu kan harus merasakan hal Hmm. itu. Itu gimana Mas? Aslinya Tindakan kalau apa? kita, aslinya kalau kita benar-benar merasakan, mungkin cairnya itu dalam waktu singkat, antara 5 menit sampai 1 jam lah paling lama. Tapi kalau kita merasakan sesuatu, kita benar-benar merasakan, tapi kok lama, kok nggak cair-cair, berarti kita salah dalam merasakan. Berarti kita berusaha merasakan dan di situ merasakannya tercemar oleh penolakan. Jadi kita menggunakan penerimaan agar emosinya segera lenyap. Nah itu kan cara yang salah kan, kepleset kan, terjebak ke dalam penolakan yang terjadi secara tanpa sadar. Nah itu yang sebetulnya perlu kita bahas agak panjang, tapi ya perlu waktu cukup panjang sih. Hmm, hmm, hmm. Gimana kalau sekiranya mungkin mereka ada 50% mungkin kesadaran, Mm-mm. apalagi yang baru-baru belajar hal ini ya Mas ya. Mungkin ini sangat sulit bagi mereka. Nah, sikap yang tepat itu bagaimana Mas? Apakah memang ya udahlah gue terpaksa untuk ya udah bertopeng aja dulu karena memang lunturnya lama nih, larutnya lama nih perasaan Hmm. ini. Mungkin saja mereka mengurung diri, bahkan tidak memutuskan untuk tidak bertemu, karena mungkin Hmm. bisa menambah, menurut mereka menambah luka lama dan merasa perasaan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menyakiti diri mereka terlalu dalam. Itu bagaimana Mas? Oke, jadi gini, poin pertama adalah gini, Mbak Novi kan tadi bilang sadarnya 50% kan. Sekarang tak tanya, ada nggak persentase dalam kesadaran? Nggak ada kan? Kan cuma dua kan? Kita sedang sadar atau enggak? Jadi nggak ada persentase di situ. Sama kayak cinta, sama kayak kebencian. Sama bisa nggak cinta sama Om Rusman 50% aja? Hmm, enggak deh kayaknya. Benci Nggak ya bisa benci kan? ya. Mau sama Hmm. bagi ke kemana? Nggak bisa ya, pasti 100%. Jadi pilihannya cuma dua polaritas. Benci atau cinta. Ya kalau benci ya benci. Jadi tidak ada persentase di situ. Jadi persentase itu berpotensi untuk taktik dari pikiran kita untuk menipu diri kita sendiri. Jadi itu terkait persentase. Jadi cuma ada dua, iya atau enggak gitu loh. Benci atau enggak, cinta atau enggak. Karena ketika ada cinta ya nggak mungkin ada benci. Ketika ada benci ya nggak mungkin ada cinta. Iya kan? Nggak mungkin sampean benci orang sambil mencintai orang tersebut. Nggak mungkin wis. Pasti tidak mungkin. Itu kayak sampean bilang, wah anakku 50% cowok 50% cewek. Kan nggak mungkin kan? Masa kelaminnya kebagi dua? Yang kiri vagina, kanannya penis. Kan nggak mungkin kan? Nah sama kayak gitu. Nah kalau terkait ritualnya ya senyamannya aja lah. Intinya yang perlu kita utamakan itu adalah kita jujur ke perasaan kita. Tapi kalau untuk kita sungkan ke orang, kita mau menjalani ritual maaf-maafan, nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah setelah itu ya kita rasakan lagi. Itu kan tentang diri kita kan, nggak ada kaitannya sama orang lain. Misal kita benci sama ayah kita, itu bukan tentang ayah kita, tapi tentang diri kita sendiri. Karena kita memiliki kebencian. Hanya saja secara kebetulan objeknya bapak kita. Tapi rasanya tetap ada di dalam tubuh kita. Dan aslinya nggak ada kaitannya sama bapak kita sama sekali. Berarti kalau sekiranya mereka memutuskan untuk hadir atau tidak hadir nggak ada masalah ya Mas ya? Aslinya nggak ada masalah. Asalkan asalkan kita sadar akan perasaan kita, nuansa apa yang kita rasakan gitu. Iya, betul. Yang penting itu. Oke, yang penting diri kita sendiri. Ini Mas satu Betul. lagi, kan ada juga Mas sebagian dari keluarga, dari teman-teman juga, aku juga pernah mengalami ibaratnya kayak suatu kewajiban untuk memberi THR lah gitu kan. Mm-mm. Karena kan ini mau lebaran, keluarga harus diutamakan Mm-mm. atau bagaimana gitu.
Sementara kita juga mungkin dalam keadaan pas-pasan nih gitu kan. Itu menjadi satu kewajiban bagi dulunya berpikir bahwa itu satu kewajiban. Tapi ke sini kok suatu suatu apa suatu apa ya kedekatan antar keluarga. Mm-mm. Tapi ke sini kok jadi kewajiban dan tuntutan. Hmm. Nah, itu bagaimana menyikapinya Mas gitu kan. Apakah kita memang ya udahlah bagaimanapun juga keluarga kita kasih atau kita memutuskan untuk tidak melakukan hal itu. Yang mana yang lebih baik atau bagaimana gitu. Silakan Mas. Oke, aslinya nggak ada yang lebih baik. Kalau memang sampean males ngasih ya nggak ada masalah. Tapi kalau sampean nggak mau ngasih gara-gara merasa kekurangan ya berarti ya sampean perlu menyadari rasa kekurangannya. Kan tadi kan bilangnya gini, eh aku nggak apa namanya agak keberatan ngasih THR gara-gara lagi banyak keperluan. Berarti yang perlu disadari adalah perasaan kita. Berarti ada rasa takut di situ. Rasa takut kalau kita memberi THR kebutuhan kita jadi nggak terpenuhi. Berarti kan ada rasa takut, ketidaklayakan, dan rasa kekurangan di situ kan. Jadi semua kejadian yang terjadi di kehidupan kita, entah itu tradisi THR dan lain-lain, entah itu anak kita nakal, ya pasti itu adalah pesan semesta, pesan dari semesta untuk kita. Jadi kalau kita terganggu dengan hal itu, dengan kita merasa terbebani dengan THR ya, kita perlu merasakan rasa kekurangan kita dan rasa ketakutan kita. Jangan dikasih dulu, tapi dirasakan dulu. Itu kan langsung nggak enak kan ketika kita keinget oh iya aku harus ngasih THR kan langsung muncul rasa nggak enak. Nah itu dirasakan terlebih dahulu. Mas, apakah sekiranya ada perasaan mungkin tidak kekurangan masalah harta atau uang gitu ya, tapi Hmm. mungkin ada rasa kayak ketakutan dimanfaatkan gitu, Hmm. jadi beban tiba-tiba hadir kan perasaan kok kayaknya aku merasa dimanfaatkan gitu, Nah itu kan itu label gimana? kan, cuma label kan. Rasa nggak nyaman dilabeli oleh pikiran sebagai rasa ketidaklayakan. Mungkin dilabeli pikiran sebagai ketakutan. Mungkin juga dilabeli pikiran sebagai kemungkinan dimanfaatkan. Itu kan kemungkinan dimanfaatkan kan juga berasal dari ketakutan kan. Karena kita ada ketakutan. Ya berarti ya perlu disadari. Intinya jangan mengkambing hitamkan kondisi maupun orang lain. Karena kasihan kambingnya. Oke Mas, ini akan lebih panjang dibahas di sesi letting in seminar ya. Oh iya. Karena kan untuk membedakan antara berusaha dengan benar-benar merasakan ini kan mungkin kita perlu waktu agak panjang dan untuk mempermudahnya kita kasih step-step tertentu. Jadi biar orang itu pelan-pelan bisa bedain dan kemudian nggak terjebak ke dalam dinamika ini penolakan. Karena kan trikinya di situ kan. Iya, memang banyak peserta mungkin yang masih cuman melihat menonton Masiko dari YouTube atau dari saluran lainnya, yang masih bertanya-tanya. Nah, kalau di seminar ini yang diadakan workshop dari tanpa pintu letting in, itu akan lebih intens ya Mas ya, lebih jelas gitu loh. Apa yang menjadi core-nya gitu. Terkadang kan manusia melihat permukaan aja yang digambarkan, tapi belum belum jelas nih duduk permasalahan yang sebenarnya. Jadi kalau sekiranya teman-teman mau lebih intens, lebih tahu core-nya, mungkin bisa mengikuti workshop dan seminar dari Mas Riko dan tim Tanpa Pintu. Oke, lanjut ya Mas ya.